Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wadudul ghafur alladzi ja'ala syahra ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, izin Allah, ridha Allah, nikmat Allah, kita dapat berhadir, bertemu, bersilaturahim di majelis ilmu pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa dan hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. As-saimin as-saiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-17 Ramadan 1444 Hijriah kali ini, tema kajian yang akan saya sampaikan berjudul Ramadan bulan kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, surah Al-A'raf. Dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala hal. Itu membuktikan bahwa Allah itu kasih sayang kepada hambanya. Kemudian kalau mau dilihat dasar hadisnya, bagaimana Allah kasih sayang itu, ada satu riwayat menjelaskan ketika ada beberapa tawanan perang pada waktu itu, ada seorang perempuan mencari anaknya, bermaksud untuk menyusui anaknya. Maka Nabi berkata kepada sahabat waktu itu, wahai sahabatku, bagaimana seandainya si anak yang dimiliki ibu tadi masuk ke dalam neraka? Maka sahabat spontan menjawab, ya pasti akan merasa sedih, akan merasa kehilangan yang sangat luar biasa. Maka apa jawaban Nabi? Begitulah rasanya, begitulah jika manusia masuk ke dalam nerakanya Allah. Itulah bahwa Allah esensinya tidak menenangi bahwa Allah kasih sayang kepada hambanya. Dasar hadis bahwa Allah itu kasih sayang. Kemudian hadis nanti riwayat Bukhari Muslim bahwa Allah itu kasih sayang kepada hambanya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih aku dahulukan ketimbang marahku. Ini menjadi dasar bahwa walaupun Allah maha pemarah, tapi rahmat dan rahimnya Allah itu didahulukan. Selanjutnya dalam hadis juga diterangkan, irhamu ma fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis mengajarkan hendaklah kalian berkasih sayang di muka bumi ini, pasti Allah akan menyayangi kalian semuanya. Al-Quran sudah dijelaskan, hadis sudah dijelaskan, maka ternyata Allah sangat kasih sayang kepada hambanya. Kemudian
Kalau kita lihat filosofinya di 99 Asmaul Husna, pertama kali adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ulama membedakan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah mencakup semua kepada ciptaan Allah. Muslimkah, tidak muslim, maksiat, soleh, ngeblangsak, kepada semua makhluk ciptaan Allah, maka Allah Ar-Rahman. Jadi kalau dijelaskan Ar-Rahman, maka kasih sayangnya Allah kepada semua makhluk Allah. Tapi kalau sudah memakai Asmaul Husna Ar-Rahim, maka kasih sayangnya Allah itu khusus untuk orang Islam ketika nanti berada di akhirat. Jadi Ar-Rahim tidak diberikan kepada selain muslim. Maka oleh karena itu Ar-Rahman Ar-Rahim menjadi pembeda. Tapi esensinya adalah bahwa Allah itu Maha Kasih Sayang. Buktinya lagi, ketika kita membaca basmalah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi di situ dijelaskan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tadi dasarnya Allah Maha Penyayang, di dalam Al-Qur'an ada, di dalam hadis ada, dan dari sisi filosofi bagaimana Asmaul Husna pertama kali yang dijelaskan di situ adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lebih mengkerucut lagi, kita lihat sesuai dengan tema kita. Tadi dijelaskan temanya adalah Ramadan, bukti kasih sayangnya Allah. Apa bukti kalau kita ingin menyatakan Ramadan itu bulan kasih sayang Allah atau bukti kasih sayang Allah? Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan sehingga bisa kita mendekatkan pemahaman kita bahwa di bulan suci Ramadan ini Allah tebarkan kasih sayang yang luar biasa. Pertama, bukti Ramadan, bukti kasih sayang Allah adalah diturunkannya Al-Quran. Surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di ayat itu bukan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-kitab. Tapi nanti kalau di surah Al-Baqarah ayat 2 Alif Lam Mim ayat pertama, yang keduanya zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa tidak dijelaskan? Kenapa tidak disebutkan zalikal Quran? Tapi dijelaskan di situ bunyi ayatnya zalikal kitabula raiba fihi. Pertama kali yang diturunkan di tanggal 17 Ramadan ketika berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang bertahanus. Arti bertahanus itu mensucikan diri. Maka datanglah malaikat Jibril atau Jibril alaihi salam dengan ayat yang kita pahami, surah Al-Alaq 1-5,
Yang diturunkan itu bukan kitab tapi Al-Quran. Maka redaksi surah Al-Baqarah itu di bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tentunya kalau dijelaskan Alkitab, Alkitab itu Quran yang sudah ditulis. Di masjid kita ini namanya kan Alkitab, Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat Nabi. Waktu itu kan dalam sejarahnya ketika turun Al-Quran, Nabi membentuk tim ad hoc. Ada beberapa sahabat, satu termasuk Zaid, sebagai sekretaris untuk menulis Al-Quran dengan alat yang sangat sederhana. Maka itu sudah berbentuk Alkitab, dirapikan, disusun kembali dengan cakep pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Maka yang kita kenal adalah Mushaf Utsmani. Kalau Al-Quran sudah ditulis, itu namanya Alkitab. Makanya kenapa disebut dengan Alkitab? Ya, Alkitab itu kan tulisan dari kataba yaktubu kitaban. Maka yang turun kepada Nabi Muhammad bukan kitab tapi Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah dibukukan, Al-Quran sudah ditulis, namanya Alkitab. Maka betul dalam surah Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ketika di bulan suci Ramadan ternyata Allah berikan kasih sayang yang sangat luar biasa dengan diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia, wabil khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa atau mengapa di Al-Quran itu bukti kasih sayangnya Allah? Banyak yang dalam riwayat menjelaskan ketika membaca Al-Quran Allah tebarkan kebaikan dan menjadi satu reward yang diberikan Allah. Dalam hadis Nabi dijelaskan siapa yang membaca Al-Quran maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, sehingga satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu menjadi satu kebaikan yang nilainya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, yang melaksanakan satu kebaikan, maka 10 pahalanya. Kemudian dalam versi hadis dijelaskan bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran dan Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, maka ini bukti kasih sayangnya Allah. Spiritnya, message-nya adalah maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Esensi memperingati nuzulul Quran, satu hikmah di antara begitu banyak hikmahnya, intinya adalah kita harus kembali kepada Al-Quran. Apa yang dimaksud harus kembali kepada Al-Quran? Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Selesai. Karena dalam hadis Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amroin idza tamassaktum lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulillah. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal, kalau kalian berpegang teguh kepadanya selama-lamanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah Rasul. Bagaimana yang dimaksud berpegang teguh? Tidak lain dan tidak bukan
pelajari Al-Quran dan Sunnah, baca, pahami, dan amalkan. Kalau kita mau berpegang teguh kepada dua hal itu, maka kita tidak akan pernah tersesat. Oleh karena itu, benar adanya dengan diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan, ini termasuk bukti kasih sayangnya Allah. Banyak kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul. Ada 4. Ada berbentuk kitab, ada berbentuk suhuf. Kalau suhuf itu hanya sekedar lembaran-lembaran, tapi kalau kitab dia sudah bentuknya beda dari lembaran, seperti buku contohnya, supaya mendekatkan pemahaman. Maka Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran, yang dahsyat adalah Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, maka Allah tebarkan kasih sayang kepada kita. Maka Bapak Ibu, ayo kita rajin baca Quran, atau yang disebut dengan tilawah atau qiraatul Quran. Ada perbedaan istilah antara tilawah, qiraah, dan tadarus. Kalau tilawah membaca dan memahami, kalau qiraatul Quran membaca seperti biasa saja. Tapi kalau tadarus Al-Quran, kita saling belajar. Berarti bukan hanya satu orang, ada 2 orang atau lebih. Maka sebenarnya yang namanya tadarus Al-Quran, ada satu majelis tadarus Al-Quran ada 5 orang. Yang namanya saling belajar di situ adalah satu orang yang membaca, yang lain dengerin. Kalau nanti yang dibaca salah atau kurang pas, maka yang dengerin tadi wajib membenarkan bacaan yang baca. Itu namanya tadarus Al-Quran. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau kita karena motivasinya ingin khatam, yang penting khatam, maka yang namanya tadarus 5 orang satu malam bisa 5 juz, Pak. Ternyata setelah diteliti, satu orang baca 1 juz, kumpul di situ 5 orang, rame-rame baca. Yang sono baca juz 1, yang sini juz 2, di sini juz 3, juz 4, juz 5. Pantesan satu malam bisa khatam. Satu malam bisa 5 juz. Itu bukan tadarus Al-Quran, tapi borongan baca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami, kualitas bacaan Quran kita ini, kalau kita baca sendiri, saya yakin semuanya benar, Pak. Saya baca sendiri di rumah, wah mantap bacaan saya, Pak. Kenapa? Karena nggak ada yang dengerin, maka bacaan saya benar semua. Tapi ketika kita membaca didengar oleh orang lain, ternyata Pak Haji mohon maaf bacaannya salah, Ibu bacaannya salah, Bapak bacaannya salah. Maka seandainya pun tadarus Al-Quran di rumah antara suami dengan istri, suami baca, istri dengerin, Bang, Ma, Pa, itu bacaannya nggak gitu. Oh ya, gimana ya Dek? Ah, itu cakep. Ya, si istri baca, Ma, Dek bacaannya nggak begitu, begini. Ah, itu cakep. Kalau kita kan nggak di rumah, kadang judulnya saja tadarus, tapi laki baca, suami baca, sehingga tidak ada yang mengkoreksi. Itu bukan tadarus Al-Quran. Yang namanya tadarus saling belajar. Maka satu orang baca, yang lain dengerin, yang lain dengerin. Kalau ada salah bacaannya, maka wajib diperingatkan. Itulah indahnya membaca Al-Quran. Yang membaca dapat pahala, yang mendengarin dapat pahala. Masya Allah. Maka momentum nuzulul Quran dalam rangka tadi, judul besarnya adalah Ramadan menjadi bulan kasih sayang Allah karena diturunkannya Al-Quran. Maka baca Al-Quran. Membaca Al-Quran dimensinya bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan. Kapanpun kita istiqomahkan membaca Al-Quran. Sekarang sudah mudah Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu nggak mesti memegang mushaf,
tapi cukup di handphone kita ada Al-Quran. Ya, makanya ada yang nanya, Ustadz, membawa handphone di toilet isinya Al-Quran boleh? Boleh, karena yang dibawa handphone bukan Al-Quran, walaupun di handphone ada Al-Quran yang di-download. Yang nggak boleh sambil ke toilet baca Al-Quran yang ada di handphone, itu baru nggak boleh. Atau membawa mushaf ke kamar mandi, ke toilet, itu baru tidak boleh. Oleh karena itu, mari kita harus rajin membaca Al-Quran. Itu hikmah antara lain sangat luar biasa bagaimana kita memperingati nuzulul Quran. Nah, oleh karena itu Ramadan menjadi bulan kasih sayangnya Allah. Satu buktinya adalah diturunkannya Al-Quran. Satu. Yang kedua, bukti kasih sayangnya Allah di bulan suci Ramadan adalah adanya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak diberikan di luar Ramadan. Satu. Lailatul Qadar tidak diberikan kepada umat selain Nabi Muhammad. Maka beruntung kita, syukur kita, berterima kasih kita kepada Allah karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan ini ada yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu bukti kasih sayangnya Allah? Jelas jawabannya di surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Maka yang terpenting bagi kita ibadah. Mau dikasih Allah Lailatul Qadar, alhamdulillah. Enggak berarti kita belum layak mendapatkannya. Karena Lailatul Qadar itu bonus. Lailatul Qadar itu hadiah. Yang namanya bonus dan hadiah diberikan Allah bukan kepada orang sembarangan. Lailatul Qadar bukan diberikan kepada orang yang baiknya tiba-tiba. Ujuk-ujuk Ramadan baik, wah dapat Lailatul Qadar. Itu tidak. Maka sebenarnya filosofinya masuk Rajab, Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka sebenarnya Lailatul Qadar itu dimulai, nilai kebaikan kita itu dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Lah kalau tiba ujuk-ujuk menjadi orang baik di Ramadan, ya kalau mendapatkan Lailatul Qadar syukur, kalau enggak ya sudah. Bukan berarti zong ya, beda. Ini menjadi satu hal yang saya pikir salah. Kalau zong itu seperti apa namanya? Tipuan ya. Bukan. Wah, Anda enggak dapat Lailatul Qadar maka Anda dapat zong dari Allah. Itu salah. Allah itu enggak tipu, Allah bukan tukang tipu. Kalau kita tidak dapat Lailatul Qadar, berarti kita belum layak. Ada orang dapat Lailatul Qadar, Ustaz? Ada. Pasti ada. Siapa itu? Wallahu a'lam. Apa tandanya? Ya tandanya ya bisa dilihat dari kebaikan orangnya sangat bagus segala macam. Lailatul Qadar, Ustaz, saya dapat Lailatul Qadar. Buktinya apa? Ada jidat hitam ada hitam di jidat saya. Oh, bukan. Itu bukan. Itu hanya sekedar waktu sujud digosok-gosok jidatnya. Itu saja problemnya. Jadi seperti itu. Ya, wah, jadi makanya oleh karena itu Bapak Ibu as-shaimin bukan zong ya, ini tolong, ini salah paham. Lailatul Qadar itu khusus diberikan Allah kepada orang pilihannya, sehingga pasti kalau kita sudah layak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita belum nggak dapat, berarti kita belum layak, selesai. Nggak usah ngoyo istilahnya, wah aku mesti dapat Lailatul Qadar. Enggak, karena Lailatul Qadar itu adalah hasil. Maka Lailatul Qadar itu diletakkan di akhir, bukan di awal. Ya buktinya apa? Dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar, dalam beberapa versi hadis, Lailatul Qadar itu datangnya pada malam ganjil 10 Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Kapan malam ganjil? Itu kalau nanti dibaca dalam kitab
seperti kitab Fathul Bari, syarah daripada hadis Sahih Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan 40 pendapat, 40 ulama berpendapat kapan Lailatul Qadar. Itulah bijaksananya Nabi. Nabi tidak menjelaskan Lailatul Qadar itu pasti tanggal sekian. Kalau dijelaskan Nabi pasti tanggal sekian, rame Masjid Telaga Kahuripan, yakin saya. Tapi Nabi sangat luar biasa. Yang penting Nabi sudah memberi isyarat, indikasinya malam ganjil 21, 23, 24, 27 segala macam. Ya kapan? Wallahu alam. Jadi bukan zong kalau kita nggak dapat Lailatul Qadar berarti kita belum layak dan belum pantas mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terpenting bagi kita, kerjain saja apa yang diperintahkan, apa yang dijelaskan dalam Islam, ibadah, ibadah, ibadah. Kalau dapat ya Lailatul Qadar, alhamdulillah. Kalau enggak ya berarti kita belum layak. Itu saja. Maka bukti kedua bahwa Ramadan bukti kasih sayangnya Allah adanya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar tidak diberikan selain Ramadan, dan Lailatul Qadar tidak diberikan kepada selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bukti bahwa bulan Ramadan kasih sayangnya Allah adalah adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja yang puasa dengan panggilan keimanan dan keikhlasan, maka Allah ampunkan semua dosa yang telah lalu. Kemudian man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa saja yang melakukan qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan panggilan keimanan dan keikhlasan, maka semua dosanya diampunkan oleh Allah. Ini hadis khusus di bulan suci Ramadan. Begitu sayangnya Allah kepada kita, siapa yang puasanya benar, maka Allah hapuskan semua dosa kita yang telah lalu. Itu kan bukti kasih sayangnya Allah. Dengan hanya sekedar berpuasa dengan baik dan benar dan ikhlas, Allah ampunkan semua dosa kita yang telah lalu. Kalau seandainya Allah ampunkan dosa kita itu berdasarkan satu ibadah ngampunkan satu dosa, nanti ibadah ini ngampunin satu dosa, wah itu sangat repot. Tapi justru kalau kita dengan berpuasa Ramadan dengan panggilan iman dan ikhlas, dan qiyamul lail di Ramadan dengan panggilan keimanan dan keikhlasan, semua dosa-dosa kita itu diampunkan oleh Allah. Jadi dahsyat, satu ibadah bisa menghapuskan semua dosa. Itu kasih sayangnya Allah. Coba kalau Allah itu maha pendendam, Allah itu maha pemaaf, nggak maha pengasih dan penyayang. Yuk ibadah satu, seumpamanya dosa kita ada 30, satu ibadah menghapuskan satu ibadah berarti harus 30 ibadah. Tapi tidak seperti itu. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita puasa Ramadan dengan benar dan ikhlas. Semua dosa kita diampuni oleh Allah kalau qiyamul lail dengan benar dan ikhlas. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Ibadah kerjakan apa saja. Baca Quran qiyamul lail, itu qiyamul lail. Makan sahur itu termasuk qiyamul lail. Iktikaf qiyamul lail, tahajud qiyamul lail, witir qiyamul lail, tarawih qiyamul lail, baca tulisan-tulisan yang bermanfaat qiyamul lail, menulis tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi umat qiyamul lail. Sehingga qiyamul lail bukan hanya untuk salat malam saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 bukti, yakni Ramadan bukti bulan kasih sayangnya Allah untuk kita semuanya. Allah sudah jelaskan Allah sayang kepada kita, tinggal bagaimana kita meraihnya, itu saja. Kalau memang kita nggak mau meraihnya, ya maka kasih sayangnya Allah itu nggak kita peroleh dengan secara baik dan full. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau dipertanyakan dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Ya, as-sukutu alamatur ridha. Silakan Pak. Ya.
meraih atau mendapatkan Lailatul Qadar itu? Ini masih ada waktu, apa yang mesti harus kamu lakukan? Iya. Tips ataupun kiat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, satu, banyak iktikaf. Maka biasanya di masjid itu, dan saya yakin juga di sini Masjid Telaga Kahuripan, kalau sudah malam 10 terakhir itu biasanya ada agenda iktikaf dan qiyamul lail. Itu satu fasilitas, satu sarana supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita nanti di sini, maka kan ibadahnya itu di-manage dengan baik. Nanti sholat tahajudnya berjamaah, kemudian nanti ada tausiahnya, ada nanti baca Quran, dibaca untuk sendiri-sendiri, iktikaf. Nah, tapi begini Bapak Ibu, iktikaf itu tolong dipahami. Iktikaf itu juga bukan hanya sekedar jasmani kita duduk di masjid saja, tidak. Maka iktikaf itu artinya adalah bagaimana jasad dan ruhaniyah kita itu hanya bertujuan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau nanti pun di masjid ternyata masih banyak main medsos, nah ini kadang jadi masalah kita. Itu namanya iktikaf sambil main medsos. Ya itu nggak benar. Jadi iktikaf itu adalah meninggalkan urusan dunia semata sejenak ketika kita beriktikaf. Jangan ketika iktikaf ngobrolin orang, ngatain orang, nyeritain orang, itu sama aja. Itu bukan iktikaf, tapi itu namanya duduk di masjid. Jadi kita ini intinya adalah ketika kita iktikaf, fokuslah. Urusan dunia, urusan luar dari masjid ini kita tinggalkan sejenak. Jadi fokus hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya di dalam hadis itu dijelaskan ketika 10 terakhir maka Nabi itu mengencangkan ikat pinggangnya. Ngapain ke masjid? Tapi kalau sudah 10 terakhir, Masya Allah, itu jalan mau pasang parung ke sana itu macetnya luar biasa. Ampun dah. Ya, karena orang sudah berbalik, makin ramai di mall ketimbang di masjid. Nah, itu kadang problem kita seperti itu. Padahal indahnya, manisnya Ramadan itu bukan di awal, tapi di akhir. Itu dia. Buktinya Pak Lailatul Qadar itu. Itu tips pertama Ustaz. Saya pikir di masjid kita sudah ada. Maka perbanyak iktikaf. Iktikaf sesuai dengan SOP-nya. Nah, sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Islam. Kemudian tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka puasanya lebih diperbaiki lagi, kualitas ibadah puasanya. Ya, kualitas amal ibadah puasanya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga, harus lebih banyak juga memperbanyak amal ibadah sosial ditingkatkan. Itu. Ya, atau yang disebut dengan batsos, ya, bantuan sosial. Itu bagus itu dalam rangka supaya kita mendapat Lailatul Qadar itu. Selanjutnya, supaya mendapatkan Lailatul Qadar, tipsnya bekerjalah, semangat bekerjanya itu semakin tinggi. Kita enggak kalau sudah mulai akhir-akhir Ramadan, mulailah kerja apa adanya. Itu kita jadi masalahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan hanya di masjid sini aja. Paham maksudnya Pak ya? Bukan hanya di zona terbatas di masjid ini saja, tapi dimanapun bisa kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu saja tipsnya. Tapi paling tidak, maka di 10 terakhir nanti, ayo ramikan masjid yang kita cintai ini untuk iktikaf. Apapun kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Saya pikir gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Silakan. Silakan. Yang sebelah sana, yang senior dulu. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana dengan penambahan harokat pada huruf ya, ba, ta, sa? Yang itu baru setelah ada. Iya. Penambahan harokat itu justru untuk kebaikan bagi kita semuanya.
Kalau Al-Quran dulu itu ditulis nggak pakai titik, nggak pakai harokat. Bapak bisa bacanya nggak? Tujuan Al-Quran itu, orisinalitas Al-Quran sudah dijamin Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Justru itulah hebatnya para sahabat dulu, Masya Allah. Setelah selesai Al-Quran itu diturunkan pada masa Mushaf Utsmani dan pada masa sahabat selanjutnya, maka Al-Quran itu dibuat titik dan harokah. Supaya apa? Orisinalitas, keaslian, keotentikan Al-Quran itu bisa terjaga keasliannya. Coba kalau nggak ada harokat, nggak ada barisnya, nggak ada titiknya, kalau yang nggak ngerti kacau kita baca. Sedangkan yang ada harokatnya, yang ada barisnya dan ada titiknya sekarang pun masih banyak umat Islam yang buta aksara Al-Quran, yang nggak pandai baca Al-Quran. Jadi Pak, justru dengan Quran dikasih titik dan dikasih baris harokah, itu menjaga keotentikan, keorisinalitasan Al-Quran. Yakin dan percaya keorisinalitasan Al-Quran itu Allah ikut berperan. Satu, dengan para banyaknya hafaz Al-Quran, hafiz Quran. Yang kedua, ada beberapa kali ada tulisan salah cetak dan segala macam. Yang tahun lalu kalau nggak salah itu ada satu penerbit dari Bekasi itu, kan ada satu tulisan yang salah dan langsung mendapat freeze liris dari Kementerian Agama, bahwa Kementerian Agama mengatakan bahwa itu memang salah dan wajib ditarik. Dan akhirnya percetakan yang ada di Bekasi itu memohon maaf, selesai. Dulu juga ada kalau sudah musim pilkada, pileg, itu ada Al-Quran di belakang gambar calon legislatif. Ini kan kurang ajar namanya, ya. Itu namanya kampanye yang ya namanya brutal kan, seperti itu. Makanya Pak Haji yakin Allah akan menjaga orisinalitas Al-Quran. Sudah dijelaskan tadi. Inna nahnu nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi bukan berarti kalau dikasih titik dan harokah nggak orisinal. Justru itu bisa orisinal. Kalau nggak nanti bisa beda-beda kita baca Pak. Begitu Pak Haji ya. Terakhir Pak. Ya, berbicara tentang masjid yang ramah lingkungan terhadap jamaah, tentu ini kadang butuh biaya. Seperti nanti anak-anak diajak ke masjid. Ada masjid-masjid besar itu, saya ada beberapa kali ke sana, ceramah segala macam. Itu kalau anak-anak dibawa ke masjid, nanti tempat bermain untuk anak-anak ada sendiri. Nanti semacam playgroup lah, nanti anak-anak itu dibimbing oleh tentor, oleh seorang guru. Jadi ibadah orang tuanya, sholat bisa khusyuk, bisa santai, anak juga aman. Ini kan perlu biaya kan juga seperti itu. Atau nanti anak dibawa juga ke masjid, tapi materi dakwahnya, materi ceramahnya itu beda dengan bapak sama ibunya. Ya kalau kata anak-anak seperti anak-anak usia SD dikasih materi seperti itu kan bingung. Maka dibawa dia di suatu tempat, kasih materi yang sesuai dengan makanan mereka, karena dengan seusia mereka. Tapi ini tergantung biaya kan gitu. Nah, berkaitan tentang anak-anak ibu yang sedang menyusui anaknya, kalau masjid yang ini lagi-lagi Pak ya, tapi seharusnya memang disiapkan satu ruangan khusus untuk ibu yang sedang menyusui. Jadi sehingga dia tidak terganggu, nyaman sembari dia beriktikaf, tapi juga sembari menyusui anaknya. Ketika nanti anaknya sudah nggak menyusu lagi, sudah kenyang, balik lagi ke masjid. Jadi seperti itu sebenarnya. Itu saya pikir, tapi kalau hanya seperti itu nggak susah sih Pak. Bisa deh, tinggal buat satu ruangan, tapi bapak-bapak jangan masuk. Nah, ini kalau bapak-bapak masuk repot jadinya kita. Nah, ternyata lain pula kan gitu. Jadi buat satu ruangan,
Sama juga begitu Pak, buat satu ruangan untuk mereka bisa menyusui. Kan menyusui juga nggak lama Ustaz ya. Kalau udah selesai menyusui maka kembali ke masjid. Nah seandainya juga tidak ada, maka sangat dituntut juga ke masjid dengan bagaimanapun meminimalisir jangan sampai ketika menyusui membuka auratnya. Itu sajanya sebenarnya. Atau bisa cara lain dengan bank ASI itu juga akan seperti itu. Itu memang perlu perlu hal yang harus dibicarakan. Tapi saya yakin ke depan juga bisa itu. Di MRTK juga ada kan, khusus tuh orang menyusui. Nanti setelah dia menyusui, anaknya udah kenyang, balik ke tempat. Saya pikir cakep itu. Atau dibawa susu pakai botol segala macam lah begitu ya. Atau bisa diganti dengan susu formula mungkin. Ya, jadi seperti itu. Kalaupun dia memang keadaan darurat, nggak bisa ke masjid, maka di rumah juga dia bisa iktikaf. Tapi ini mudarat, ya, hal yang sifatnya khusus. Jangan bapak karena, itu kalau untuk bapak nggak ada itu, nggak ada. Ustaz saya nggak ke rumah, nggak ke masjid, Ustaz iktikafnya di rumah saja. Itu nggak. Ya, jadi kalau untuk ibu-ibu oke lah ya. Silakan Pak. Yarhamkum. Tadi kalau tidak ingat saya dalam itu sayangi siapa saja yang ada di bumi, maka Allah akan menyayangi. Yang dimaksud sama itu apakah memang tadi gitu ya, atau ada makna lain seperti malaikat gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua nyambung terkait dengan ibu-ibu menyusui menginginkan nenek honor ya. Nah, apakah memang mendapatkan letter itu dari iktikaf atau memang di mana saja posisi kita, kondisi kita, ya kita akan juga mendapatkan letter tentunya dengan ibadah dimanapun dan ya, bahwa Lailatul Qadar itu bukan mesti dengan iktikaf, tapi tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar bisa ibadah seperti iktikaf. Oke? Seandainya pun tidak bisa iktikaf karena kegiatan seperti ibu-ibu tadi menyusui dan tidak memungkinkan untuk dibawa ke masjid, maka dengan menyusui, dengan ibadah di rumah juga, itu juga bisa mengakomodir sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu zona-zona bebas. Bisa Pak ya? Bukan hanya sekedar iktikaf saja. Iktikaf itu menjadi satu cara. Ya, bukan cara satu itu saja, tapi satu cara di antara cara lain supaya mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, yang kedua, memang tadi hadis itu bukan hanya sekedar Allah. Malaikat juga akan menyayangi kita, tentu dengan instruksi dari Allah. Kalau sudah Allah menyayangi, maka malaikat pun juga pasti menurut. Begitu Pak, paham maksudnya ya? Jadi tetap endingnya kepada Allah. Apa yang dilakukan malaikat kan berdasarkan perintah Allah. Itu sayangi si fulan, itu pasti berdasarkan perintah Allah. Kalau enggak pun malaikat tidak akan. Karena satu kerja malaikat, yaf'aluna ma tu'marun. Mereka bekerja melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka apakah hanya Allah? Ya kalau sudah hanya Allah berarti kan selesai. Tentu bukan hanya Allah, tapi malaikat-malaikat Allah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Mas ya. Jadi yang penting kita berkasih sayang saja kepada siapapun, insya Allah Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Saya pikir cukup, karena ada kegiatan lagi kita. Itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya adalah Ramadan menjadi bukti kasih sayang Allah ada 3 hal. Pertama, melalui Lailatul Qadar. Yang kedua, melalui turunnya Al-Quran. Yang ketiga, menjadi rahmat bagi Allah di bulan suci Ramadan ini dengan adanya dosa kita diampuni kalau puasa benar, kalau qiyamul lailnya benar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Dengan membacakan surah Al-Fatihah, semoga dosa orang tua kita diampuni Allah, nikmat kubur diberikan kepada orang tua kita, kedua orang tua kita dimasukkan syurganya Allah. Dengan membacakan surah Al-Fatihah, semoga anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehat.
Dengan membacakan surah Al-Fatihah, semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, kita diberikan sehat walafiat, kemudian segala urusan dimudahkan Allah, kemudian amal ibadah puasa kita dan amal ibadah semuanya diterima Allah. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.